Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Di video hari ini, seperti janji saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk membuat stock screener ya. Jadi ini gratis, tanpa harus berbayar. Nah ini stock screener ini versi AG Invest buatan saya sendiri. Semoga ini dapat membantu Anda dalam memilih saham dengan waktu yang cepat ya, supaya kalian tidak pusing-pusing nih harus Google satu persatu. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada para investor yang sudah setia dengan channel AG Invest. Kalian sudah mengikuti AG Invest dari nol ya sampai sekarang. Akhirnya saya telah mencapai 1000 subscriber dan ini dicapai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa support dari kalian semua ya. Nah, saya doakan buat kalian semua para investor ya, satu persatu akan dapat banyak rezeki di tahun ini ya, akhir tahun ini di Desember, semuanya kalian akan cuan, cuan, dan cuan. Oke, mari kita mulai. Nah, sesuai janji saya akan langsung memperlihatkan kepada teman-teman ya, bagaimana cara membuat stock screener. Jadi kita langsung saja mulai. Oke, ini adalah stock screener versi AG Invest ya. Jadi saya bukan menggunakan Excel, melainkan saya menggunakan Google Sheet supaya online ya. Karena ada beberapa rumus yang harus digunakan di Google Sheet, bukan di Excel. Oke, kalian bisa mulai tulis judulnya di atas dulu ya. Di kolom A3, kode saham, PE ratio, dan seterusnya. Bagi kalian yang ingin butuh waktu lebih panjang, bisa langsung pause ya supaya videonya nggak kepanjangan. Nah, jadi pertama di kolom A ini saya akan menaruh tulis kode saham ya. Jadi kalian nanti terserah kalian boleh menaruh semua kode saham, 700 kode saham kalian boleh tulis, atau kalian ada beberapa saham yang Anda mau taruh di watchlist Anda boleh tulis di kode A. Berikutnya adalah PE ratio. Ya, di kolom B ini PE ratio. Rumusnya seperti apa? Oke, jadi saya ingin perlihatkan ke Anda bagaimana cara mengambil rumus Google Finance ya untuk PE ratio. Jadi sama dengan Google Finance, ya nanti akan muncul seperti ini. Lalu ticker. Nah, ticker ini kode sahamnya sebelah kiri, Anda klik aja BBRI, oke, koma, lalu attribute. Attribute ini adalah kode rumusnya ya. Ini adalah rumus dari Google Finance ya. Jadi kalian kalau yang nggak hafal ikutin aja. Oke, tanda kutip buka, tulis PE, lalu tutup dan tutup kurung, oke. Nah sekarang muncul kan, ini kalian boleh autofill ya. Bagi kalian yang tidak ada pilihan autofill, Anda bisa menggunakan Ctrl C, lalu Anda drag ke bawah. Pakai mouse juga bisa seperti ini, ya kan sebenarnya sama aja. Atau nah, contoh saya hapus dulu. Nah, Anda bisa Ctrl C, lalu tahan Shift, tekan tombol ke bawah ya, untuk penuhin semua, lalu Ctrl V, oke? Jadi semua akan terpopulasi seperti ini. Berikutnya apa? Berikutnya kita lihat EPS. Nah, rumusnya adalah sama Google Finance dulu ya, sama dengan Google Finance. Nah, tickernya seperti biasa. Di sebelah kiri BBRI, koma. Nah, EPS ini kita buka kurung, maksudnya tanda petik ya, EPS, tutup kurung dan oke. Nah, jadi Ctrl C seperti biasa di drag ke bawah, langsung dipenuhin. Nah, oke, sekarang PE ratio dan EPS sudah selesai. Berikutnya ini. Nah, ini adalah High 52. Apa maksudnya High 52 ini? Yaitu ini adalah harga tertinggi dari 365 hari terakhir ya, atau 52 minggu terakhir, di mana yang biasa kita ketahui sebagai YTD ya. Jadi misalnya dari sekarang kita tarik ke 365 hari sebelumnya. Nah, bagaimana rumusnya? Kita tulis sama dengan Google Finance, ticker seperti biasa kita BBRI, koma, nah, petik HIGH52, tutup petik, tutup kurung. Oke, nah udah semua. Jadi sekarang kita sudah tahu nih masing-masing kode saham paling tinggi itu di 1 tahun terakhir harganya berapa. Sekarang berikutnya adalah di low 52. Nah yang tadi kan harga tertinggi di 1 tahun terakhir, yang low 52 ini yang harga terendah. Jadi tetap sama ya. Oke, jadi sekarang kita mulai ya, masukin rumusnya Google Finance. Nah, ticker seperti biasa klik di sini, koma, petik LOW 52, tutup petik, tutup kurung. Oke, selesai. Nah, jadi semuanya sudah ada ya. Bagi kalian, ingat ya, kalau nggak bisa autofill, langsung Ctrl C dan Ctrl V. Langsung copy saja. Oke, price ini adalah harga sekarang sahamnya ini di mana sih emiten ini. Jadi contohnya adalah sekarang sama dengan Google Finance, seperti biasa. Tickernya di sebelah sini, klik, koma, petik PRICE, tutup petik, tutup kurung. Oke. Nah, sekarang
udah mulai lengkap ya. Ini berarti BBRI hari ini adalah di harga 4.280, MPMX ada di 498, oke? Dan di sini kalian mesti ingat ya, kode sahamnya dicantolin IDX. Ini sangat penting karena kalau misalnya kalian tidak masukin kode depan IDX, ada kemungkinan beberapa dari saham ini bisa saja adalah sama dengan kode saham yang ada di Amerika, sehingga nanti malah munculnya adalah data dari saham Amerika. Mesti kalian cantolin IDX supaya memastikan saham yang kalian tarik ini adalah saham di Indonesia. Oke, nah sekarang ini yang cukup menarik ya, change percentage ini, change PCT. Jadi rumusnya adalah sama dengan Google Finance. Seperti biasa, ticker kita sebelah di kiri, klik koma. Nah, petik CHANGE PCT. Ya, seperti kalian bisa lihat. Oke, nah ini yang menarik. Oke, jadi ini adalah pergerakan setiap saham ya. Jadi contoh ini BBCA, yang ini untuk BBRI, yang ini untuk MPMX, dan seterusnya. Nah, change PCT ini artinya apa? Jadi sebenarnya adalah BBCA ya, dari awal buka market hari ini sampai dia tutup market terjadi pergerakan harga kemana sih? Berarti kalau di negatif 1.95 artinya BBCA hari ini turun sebesar 1.95%, oke? Nah, kita bisa pastikan ya, coba kita lihat ke Google, BBCA. Nah, kalau kita lihat 1.95%, ya kan? Hari ini BBCA turun 1,95%. Nah, seperti begitulah rumus Google Finance ini ya, sangat praktis. Nah, jadi kalau kalian tarik semua, kalian langsung bisa tahu nih semua saham ini hari ini turun berapa atau naik berapa. Kalau kalian nggak perlu lagi nih yang namanya satu-satu cek, wah itu kan kelamaan ya. Kalian pasti bertanya, bagaimana sih cara munculin warna seperti ini? Karena di tempat kalian pasti belum ada warnanya. Nah, kalian boleh klik di kolom G ini ya, lalu kalian ke format, ke bagian conditional formatting ya. Ini saya sudah menambahkan kedua rumus, jadi saya buang dulu ini supaya hilang. Nah, bagaimana cara membuat warna seperti itu? Kalian tambah add another rule ya. Nah, di sini kalian coba nih masukin di rumus di sini kalau sesuatu lebih besar, is greater ya, greater than nih. Nah, greater than 0, lebih besar dari 0, maka kalian ganti warnanya menjadi hijau. Oke, nah muncul ya sekarang ya. Jadi semua saham yang harganya naik dikasih warna hijau ini supaya mempermudah kalian untuk melihat ya. Oke, jadi sekarang kalau sudah ada warna seperti ini ya, hijau, sekarang kita lihat kalau harga sahamnya turun. Kita add another rule ya. Nah, add another rule ini kita lihat less than atau lebih kecil dari. Less than kita taruh di sini 0 juga ya, lebih kecil dari 0, dan warnanya kita ganti jadi merah. Dan oke, selesai. Nah, jadi sekarang kalau sahamnya turun akan warna merah dan sahamnya kalau naik akan warna hijau. Praktis kan? Kalian nggak perlu pusing-pusing lagi untuk ngecek satu-satu saham ini naik atau turun. Kalian dari sini langsung cek, sudah bisa. Nah, dengan stock screener ini kalian juga bisa tahu nih harga tertinggi 1 tahun terakhir ini di harga berapa. Contoh di BCA ya. BCA ini harga tertingginya di 35.300 dan harga terendah mereka di 21.625. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tahap kedua ya. Kalau kalian sudah tahu di mana harga tertinggi, harga terendah, dan perubahan harga hari ini, sekarang berikutnya ini yang paling penting. Bagaimana cara kita langsung tahu sebuah saham itu murah atau mahal? Nah, jadi kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Mulai dari kolom Q. Saya akan mulai dari yang paling sederhana, logikanya ya. Untuk mencari sebuah harga yang sudah menembus harga tertingginya ya, rumusnya adalah ini sebagai berikut ya. Ini if, saya menggunakan rumus if. Jika F4, yaitu ini ya, 34.000 harga sekarang, lebih, nih, jika F4 lebih tinggi dari harga tertinggi mereka. Harga tertinggi mereka kan di D4, ya kan? D4. Nah, jadi jika harga sekarang lebih tinggi dari harga tertinggi, maka 1 ini artinya dia berada di harga tertinggi, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah harga saham ini adalah posisinya di harga tertinggi mereka. Nah, itu kan biasa menunjukkan sebuah saham yang harganya mahal ya. Tapi belum tentu artinya saham itu jelek. Harga saham yang mahal itu tidak selalu artinya jelek. Cuma dengan seperti rumus ini, kita bisa langsung tahu nih, berarti saham ini ada di harga tertinggi mereka. Nah, sekarang sebaliknya, di harga terendah. Jadi rumusnya if F4, nah kan F4 tadi adalah harga sekarang. Ya kan, F4 34.000. Jadi jika F4 lebih rendah, if ini
seperti ini yang lebih kecil ya tandanya, dari E4. E4 itu adalah harga terendah ya, harga terendah 1 tahun terakhir, maka 1. Koma ini maka atau hasilnya ya. 1 itu kalau misalnya dia lebih rendah, berarti dia akan muncul angka 1. Tetapi koma 0. Kalau dia salah, artinya tidak lebih rendah, maka hasilnya 0. Nah ini kan kita lihat BCA ini tidak lebih rendah dari angka terendahnya dia yang dimana 21.625. Jadi masih tetap 0. Nah ini kalian boleh copy langsung ke bawah. Oke. Nah seperti ini. Nah sekarang kita lihat kenapa ini ada angka 1. Nah ini saya kasih contoh ya. Ini adalah saham PTDU ya kan. PTDU harga tertingginya berapa? Harga tertingginya di 474. Sekarang harganya di 590. Ini artinya apa? PTDU telah menjadi harga tertinggi. Dia sudah bertransaksi di cukup mahal ya. Kita lihat langsung sahamnya PTDU. Nah, kita lihat. Oke, jadi ini adalah grafik PTDU. Kita lihat ya, sekarang PTDU ini sudah mencapai di harga tertinggi mereka, ya kan? Makanya dengan begitu rumusnya muncul angka 1. Jadi artinya apa? Di dua kolom ini, jika Q Anda lihat ada angka 1, berarti itu harga sahamnya lagi tertinggi. Atau kalau Anda melihat angka 1 di R, itu artinya sahamnya itu di paling rendah. Oke. Nah, tapi kan sekarang banyak saham yang bergerak atau bertransaksi di antara paling tinggi dan paling rendah. Nah, sekarang kita lihat nih, kita mulai dari kolom N ini, di bawah setengah. Jadi kalau di antara tertinggi dan terendah, kita ambil harga tengahnya ya. Nah, kalau sahamnya itu ada di bawah tengah, maka akan muncul 1. Nah, bagaimana rumusnya? Kita langsung saja lihat. Jadi kita tetap pakai rumus if ya teman-teman. If jika F4 yaitu harga sekarang lebih kecil, nah kan lebih rendah ya, lebih kecil. Nah ini sekarang logikanya saya jelasin dulu ya dari rumus ini. Kita pertama D4 kurangin E4. D4 kurang E4 ini kan untuk mencari selisih harganya, ya kan? Lalu kita bagi 2. Nah bagi 2 ini adalah kita mendapatkan setengah dari selisih mereka. Oke. Lalu kita gunakan angka D4 ini dikurang selisih mereka yang tadi kita setengahkan ya. Dapatlah harga tengah dari kedua harga tersebut. Ya, tertinggi dan terendah. Nah, jika F4 lebih rendah kan, lebih kecil kan dari hasil rumus ini ya. Yaitu dari midpoint ya, antara tertinggi dan terendah, maka 1. Jika tidak, 0. Oke, kalian hafal ya. Kalau kalian bingung, kalian pause dulu video ini. Atau kalian boleh backward supaya kalian bisa mengerti. Nah, sekarang kita copy paste rumusnya. Oke. Nah, jadi bagi yang muncul angka 1, ini artinya apa? Saham ini, itu MPMX ya, dia ini bergerak di bawah setengah dari antara tertinggi dan terendah. Jadi, kalau kalian bisa bayangin ya, gelas nih kan, gelasnya keisi setengah. Nah, MPMX ini tuh masih bergerak di bawah setengah, ya masih di bawah airnya. Ini untuk mempermudah visualisasi kalian. Nah sekarang kita memperlengkap lagi nih. Udah tadi kan setengah, sekarang saya memperlengkap dengan 3/4 dan 1/3. Oke. Nah oke, sekarang kita lihat dari bawah 3/4. Ini maksudnya seperti apa? Nah rumusnya adalah kita lihat selisih D4 dan E4 tertinggi dan terendah seperti biasa, dan kita bagi 1/4 ya, bagi 4 ya istilahnya. Jadi selisihnya 1/4 ini. Nah, D4 adalah harga tertinggi ya kan? D4 adalah harga tertinggi. Kita kurangin dengan selisih yang kita bagi 4 tadi. Sehingga apa? Jika F4 lebih rendah dibanding dari hasilnya tadi, maka 1. Nah, jadi kita copy dulu ya rumusnya ya. Nah, ini artinya apa? Jadi seperti tadi ya, anggap sekarang gelasnya ini ada di 3/4 nih. Jadi kalau misalnya harganya ini masih belum sampai di 3/4, masih di bawah 3/4, maka dia akan muncul 1. Oke, jadi yang angkanya 1 ini, berarti saham ini masih di bawah 3/4 ya. Jadi kalau misalnya tadi ada gelas contohnya kan, airnya ada diisi sampai 3/4. Nah, jadi sahamnya ini masih belum melewati airnya ini, 3/4 ini. Nah, sekarang rumusnya kalau dia sudah di atas 3/4, artinya sudah mendekati harga tertinggi ya, melampaui 3/4. Rumusnya adalah seperti ini. Selisihnya dibagi 4 ya, saya agak cepat ya sekarang ya. Jadi D4 dikurangin 1/4. Nah, tetapi di sini F4
yaitu harga sekarang ini ya. Nah, F4 lebih besar dibanding hasilnya ini, maka 1. Kalau tidak, 0. Lalu kita copy ya rumusnya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya seperti ini, sekarang sahamnya kita bisa mulai dapat gambaran nih. Nah, kita mau lihat nih saham yang di bawah 3/4. Jadi kita langsung saja fokus nih yang muncul angka 1. Nah, kalau di atas 3/4, nah yang mana saja sih dia akan muncul 1. Oke, gampang kan ya? Sekarang sudah mulai lengkap. Nah, sekarang berikutnya adalah kalian sebenarnya bisa nambah sendiri. Sekarang saya lengkapin 2 kolom ini ya, O dan P, di mana kalau ini di bawah sepertiga, rumusnya seperti ini, kalian sudah mulai mengerti ya, di balik logika rumusnya. Jadi kalian bisa langsung ngikutin saja, D4 minus E4, dan kita bagi 3, karena kita kan mau cari sepertiganya ya. Lalu sekarang E4, di mana harga terendah ini kita tambahin dari selisihnya tadi ya, dibagi 3 ini. Dan kalau misalnya F4 harga sekarang lebih kecil ya kan daripada hasil dari angka ini. Oke. Jadi angkanya akan 1. Kalau tidak dia akan muncul 0. Kita lihat. Oke, dan kita copy semua ya. Nah, begitu juga sekarang di 1/4. Kalau tadi kan bagi 3, sekarang kita bagi 4. Tinggal copy ya. Ini kalian hafal. Atau kalian bisa langsung copy, ikutin persis juga nggak masalah. Nah, saya akan copy rumusnya. Nah, selesai. Jadi, dengan seperti ini, kalian nanti bisa kutak-katik rumusnya sendiri, tetapi logikanya saya sudah jelaskan. Nah, dengan stock screener seperti ini, kalian tidak akan kesulitan lagi saat memantau saham. Ya, saya akan mengajarkan tipsnya lagi nih, tambahan. Kalian sekarang hide dulu kolom 1, kolom 2 ini. Udah tidak terlalu penting ya, di hide. Nah, oke, jadi sekarang kalau sudah selesai, kalian bisa select semuanya, ya kan, dari ujung sampai ujung ya, sampai sini. Oke, kalian filter. Nah, oke, sekarang dengan filter seperti ini, kalian akan sangat mudah untuk mencari saham murah atau saham mahal. Ya, bagaimana caranya? Tinggal saja kita lihat. Nah, ini kan kebetulan banyak saham yang sudah itu ya, mahal ya. Ini kode-kodenya adalah kode pilihan. Coba sebagai contoh, kalian nanti sendiri boleh tambahin kode saham ini sebanyak-banyaknya. Kalian mau tambah 700 saham juga nggak masalah. Atau saham-saham yang cuma kalian fokuskan. Nah, kalian sekarang tinggal filter nih. Oh, kalau kira-kira mau cari harga terendah, ya tinggal cari. Nanti kalau ada angka 1, ya kalian klik angka 1. Atau kalian mau mencari nih di bawah setengah. Nah, kalian select nih angka 1 ya. Nah, muncul. Ini kalau muncul seperti ini, gampang kan? Kalian udah nggak perlu pusing-pusing. Oh, ternyata 3 saham ini ada di bawah setengah, ya kan? Tetapi bukan cuma di bawah setengah, ternyata dia juga di bawah 3/4. Berarti bisa saja dia sudah mendekati 3/4, tetapi dia belum melewati angka 3/4 ini. Oke? Kira-kira sekarang Anda sudah punya gambaran ya? Oke, sekarang kalau filternya kalian mau hilangin, ya kalian select semua aja. Oke. Nah, sekarang jadi kalian tinggal utak-atik di permainan filter. Dengan begini, Anda sudah tidak perlu lagi mencari satu persatu saham ya di Google, pusing-pusing lama-lama habiskan waktu. Kalian bisa langsung buka setiap pagi stock screener ini, langsung tinggal mainin dengan filternya. Kalian sudah tahu nih saham yang mana lagi murah, ya kan? Orang lagi kepusingan nih dari 700 saham mau cari yang murah yang mana, kalian tinggal pakai stock screener AJ Invest yang secara gratis ya, kalian bikin sendiri. Kalian tinggal filter harga terendah, kalian tek 1 muncul. Atau enggak kalian di bawah 1/4, klik 1 muncul. Oke, jadi kalian bisa langsung coba sendiri ya bagaimana cara mempermainkan rumus-rumus di sini dari L sampai R. Dengan begini Anda akan gampang memilih saham. Oke, jika kalian merasa masih kurang jelas, kalian boleh langsung tanyakan di kolom komen di bawah ya, supaya kalian juga bisa menikmati manfaat stock screener AJ Invest. Oke, jadi sekarang kalian sudah mempunyai stock screener AJ Invest, yaitu di mana kalian dengan mudahnya mencari saham-saham yang murah. Nah, di video berikutnya mungkin saya akan upload di hari Minggu ya. Saya akan membahas market summary. Jadi minggu ini sudah berakhir, saya akan menjelaskan kepada teman-teman atau membagikan informasi kira-kira apa sih yang telah terjadi, saham-saham apa saja yang masih layak dikoleksi, atau bahkan beberapa saham mesti dijual atau di take profit. Oke, karena IHSG sudah naik cukup banyak.
Dan kita tidak tahu nih apakah IHSG akan naik atau turun. Karena masih banyak investor yang bertanya minggu depan apakah harus kita melakukan pembelian atau bahkan malah take profit. Ya kan, karena window dressing itu minggu depan adalah minggu terakhir. Nah, banyak investor juga yang bertanya, sektor apa sih yang layak dikoleksi? Karena sepertinya perbankan sudah cukup tinggi ya, kayak seperti BCA dan lain-lainnya. Sudah banyak saham yang harganya cukup mahal. Kira-kira sektor apa sih yang masih layak dilakukan akumulasi? Dan pertanyaan para investor yang paling sering saya dengar adalah kapan take profit. Nah, ini semua akan saya bahas di video selanjutnya ya. Oke, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan info-info saham terbaru. Oke, sekarang saatnya kalian sudah boleh istirahat, karena weekend kalian sudah bisa santai ya. Nanti minggu sebelum market buka hari Senin, kalian bisa kembali ke Edge Invest untuk menonton market outlook atau market summary. Bagi kalian yang masih nonton video sampai di sini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan ingat untuk selalu subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan. Oke, let's begin our journey to become a great investor.